Konsep dan teori serta contoh soal matematika peminatan yang ke-18. Posisi suatu titik U dengan koordinat P, Q terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kita lihat yang pertama, jika kuasa titik U disebut KU, nilai yang diperoleh dengan mensubstitusi nilai P dan Q ke persamaan lingkaran akan diperoleh nilai KU atau kuasa titik U. Perhatikan sketsa posisi titik pada lingkaran terhadap lingkaran pada gambar di bawah ini. Kita lihat ada titik A, titik B, titik C. Titik A di dalam lingkaran seperti yang kita lihat ini, titik A ada di dalam lingkaran. Di sini bisa kita lihat kuasa titik A nanti lebih kecil dari 0. Kemudian titik B pada lingkaran seperti kita ketahui ini titik B kuasa titik B tepat sama dengan 0. Kemudian titik C di luar lingkaran, maka kuasa titik C lebih besar dari 0. Itu kira-kira strategi kita menentukan sebuah titik apakah di dalam atau di luar dengan menentukan nilai kuasanya. Sekarang coba kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soalnya tadi bisa kita amati sebagai berikut ya. Tentukan kedudukan titik berikut ini, apakah di luar lingkaran, di dalam lingkaran, atau pada lingkaran, di mana persamaan lingkarannya dinyatakan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X kurang 2Y tambah 8. Yang mau kita uji adalah yang A, titik A 6,4. Seperti cara yang tadi, berarti nilai A, nilai koordinat X dan Y titik A kita substitusi ke persamaan lingkaran tadi ya. Nah, dengan demikian nanti bisa kita pastikan apakah di dalam, di luar, atau pada lingkaran. Nah, sekarang coba kita lihat solusinya ya. Kita buat solusinya ya. Yang pertama, ini persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X kurang 2Y tambah 8. Ketika kita cari kuasa titik A, kita sebut KA, itu sama dengan nilai X masukkan 6, nilai Y masukin 4. Berarti 6 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat dikurang 8 kali X adalah 6 dikurang 2 kali Y nya adalah 4 ditambah dengan 8. Nah, kita hitung berapa nilai kuasa titik A tadi. 36 tambah 16 kurang 48 kurang 8 tambah 8. Nah, tentunya ini habis. Ini kalau kita hitung maka nilai KA adalah 452 kurang 48, berarti nilainya adalah 4. Itu kuasa titik A. Berarti nilai KA tadi lebih besar dari 0. Dipastikan titik A berada di luar lingkaran. Itu untuk solusi A. Nah, untuk yang B kita lakukan hal yang sama, di mana titik B adalah 5,2. Berarti
kuasa titik B kita sebut namanya KB sama dengan 5 kuadrat, kita substitusi seperti semula, ditambah 2 kuadrat dikurang 8 kali X substitusi 5 dikurang 2 kali Y adalah 2 ditambah 8. Maka nilai KB nya bisa kita hitung 25 tambah 4 kurang 40 kurang 4 tambah 8. Nah, ini tentunya habis. 25 kurang 40 adalah min 15 tambah 8 berarti hasilnya min 7. KB sama dengan min 7, artinya KB nya tadi lebih kecil dari 0 karena bernilai negatif, maka dia berada di dalam lingkaran. Nah, itu kira-kira untuk yang B. Nah, untuk yang C juga bisa kita lakukan hal yang sama. Itu titik C nya sendiri itu adalah 4,-2 maka bisa kita pastikan nilai KC nya 4 kuadrat adalah 16 ditambah min 2 kuadrat adalah 4, kemudian dikurang 8 kali 4 adalah 32 dikurang 2 kali Y min kami jadi plus 4 ditambah dengan 8. Nah, kita lihat dari sini 8 dengan 4 dengan 48 16 32 berarti tepat hasilnya 0, berarti dia pada lingkaran ya. Jadi dia pada atau tepat berada pada lingkaran. Nah, itu kira-kira solusi soal nomor 1. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini, sebuah lingkaran L X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 3Y kurang 10 sama dengan 0. Tentukan nilai N jika titik S, ya, titik S berada di luar lingkaran misalnya. Nah, katakanlah ini S atau Q, nggak ada masalah ya. Nah, seperti ketentuan yang tadi, kalau berada di luar lingkaran, maka nilai K-nya kuasa titik S-nya itu lebih besar dari 0 ya. Jadi dengan demikian kita lihat ya, untuk yang nomor 2 bagian A, contoh nomor 2 tadi, ketika titik S adalah N,2 berada di luar lingkaran, maka di sini kita pastikan karena di luar, kuasa titik S harus lebih besar dari 0 gitu. Jadi kita cari tahu dulu berapa kuasanya dengan substitusi ke persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 3Y kurang 10 sama dengan 0. Jadi dengan mensubstitusi X-nya adalah 6, Y-nya adalah 2, X-nya adalah N, maaf, N kuadrat ditambah 4 ditambah 4N dikurang dengan 3 kali 2 6 kurang 10 ya, itu adalah kuasa S harus lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita sederhanakan, N kuadrat ditambah 4N kemudian kurang 16 kurang 12 lebih besar dari 0. Kita cari himpunan penyelesaiannya, yaitu kita faktorkan, hasil kalinya adalah 12, 4 berarti 6 dan 2, N tambah 6
kemudian n kurang 2 lebih besar dari 0. Nah, kita buat pakai bantuan garis bilangan, di mana pembuat nolnya adalah n sama dengan min 6, dan yang ini n sama dengan 2 kita uji. Yang ini adalah min 6 dan satu lagi adalah 2. Karena lebih besar dari 0, kita ambil nanti yang positif. Kita lihat dengan menguji sebuah bilangan, katakanlah 0 kita substitusi, berarti 0 tambah 6 adalah 6, dikurang 2 dikali min 2 adalah min 12, berarti di sini negatif, ini plus. Nah, jadi kita ambil solusi yang bisa dari 0 adalah yang plus. Maka himpunan penyelesaiannya adalah n lebih kecil dari min 6 ya, atau nanti nilai n-nya lebih besar dari 2. Itulah solusi n ketika berada di luar lingkaran. Nah, gitu. Nah, lantas bagaimana kalau yang B? Ini tadi untuk yang A. Kalau yang B, dia disebutkan berada di dalam. Kalau di dalam lingkaran, berarti solusi yang kita ambil adalah nilai kuasanya yang tadi kita sudah buat dalam bentuk faktor n tambah 6 dikali n kurang 2 itu lebih kecil dari 0 gitu. Jadi yang membedakannya sebenarnya adalah lebih besar dan lebih kecilnya tadi. Kalau tadi lebih besar, kita ambil yang plus n plus, tetapi kalau kita ambil untuk yang lebih kecil, kita ambil yang min. Sehingga solusi untuk ini adalah darah min, nilai n mulai dari min 6 sampai dengan 2. Itu kalau dia berada di dalam lingkaran ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang C, nah untuk yang C katanya tepat pada lingkaran. Berarti kalau tepat pada lingkaran, atau boleh pada lingkaran aja misalkan, maka nanti nilai kuasa yang tadi harus sama dengan 0 ya. KS atau kaki tadi kita sebut misalkan titiknya adalah 0, maka ketika dia 0 sama aja pembuat 0 persamaan kuadrat ini tadi. Sehingga dari sini n tambah 6 dikali n kurang 2 sama dengan 0, maka n sama dengan min 6 atau n sama dengan 2. Jadi ketika nilai n-nya tepat min 6 dan 2, dia tepat pada lingkaran. Nah, itu untuk solusi soal nomor 2.